Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rosalia Kartikasari dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2021 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan literasi digital dalam pembelajaran. Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sekitar awal 2020-an membawa dampak yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam aspek pendidikan. Kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan secara online, yang biasa disebut dengan sistem e-learning, yaitu bentuk implementasi pembelajaran yang menggunakan internet dalam bentuk website maupun weblog dengan menampilkan berbagai konten multimedia yang merupakan proses transformasi dari pembelajaran konvensional menjadi digitalisasi. Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memahami, menggunakan informasi dalam berbagai format yang berasal dari berbagai sumber dan disajikan dalam bentuk digital melalui peranti elektronik seperti komputer, handphone, dan tablet. Adapun 7 elemen dalam literasi digital. 1. Information literacy, yaitu menyangkut kemampuan bagaimana menemukan, menafsirkan, mengevaluasi, mengelola, hingga membagikan informasinya. 2. Digital scholarship, mencakup partisipasi aktif dalam kegiatan akademik, misalnya pada praktek penelitian. 3. Learning skills, meliputi belajar secara efektif semua teknologi yang memiliki fitur-fitur lengkap untuk kegiatan proses belajar mengajar, baik formal maupun informal. 4. ICT literasi, fokus pada bagaimana mengadopsi, menyesuaikan, dan menggunakan perangkat digital, baik aplikasi dan layanannya. Yang kelima, Career and Identity Management, yaitu tentang bagaimana mengelola identitas online. 6. Literasi media, mencakup kemampuan kritis membaca dan kreatif komunikasi akademik dan profesional dalam berbagai media. Yang terakhir, Communication and Collaboration, yaitu partisipasi aktif dalam jaringan digital untuk pembelajaran dan penelitian. Dalam aspek Communication and Collaboration, terdapat komponen yang disebut individual competence, yakni kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan media, di antaranya kemampuan untuk menggunakan, memproduksi, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan melalui media. Dalam individual competence memiliki dua komponen yang utama. Yang pertama, personal competence, yakni kemampuan seseorang dalam menggunakan media dan menganalisis konten-konten media. Lalu ada social competence, yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan membangun relasi sosial lewat media serta mampu memproduksi konten media. Di dalam aspek personal competence terdapat dua kriteria utama. Yang pertama, use skills, yaitu kemampuan teknik dalam menggunakan media. Artinya, seseorang mampu mengoperasikan media dan memahami semua jenis instruksi yang ada di dalamnya. Lalu ada critical understanding, yaitu kemampuan kognitif dalam menggunakan media seperti kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media. Di dalam aspek social competence terdapat komponen yang berjudul communicative abilities, yaitu kemampuan komunikasi dan partisipasi melalui media, mencakup kemampuan untuk membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media. Ada pun beberapa platform yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada Zoom Meeting dan Google Meeting. Platform ini memungkinkan untuk bertatap muka secara virtual. Dengan platform ini, tenaga pendidik dapat berinteraksi face-to-face dengan peserta didik. Lalu ada WhatsApp Group yang dapat digunakan untuk mengirim pesan teks, gambar, video, dan file dalam berbagai format kepada semua anggota. Di sini kita dapat melakukan diskusi tanpa harus bertatap muka. Lalu ada Kahoot dan Quizzes. Dalam platform ini, guru membuat kuis singkat dengan gambar dan peserta didik akan mendapatkan skor ketika berhasil menjawab. Penggunaan platform ini ditujukan agar peserta didik tidak bosan dengan pelajaran. Yang terakhir ada Google Classroom. Guru menggunakan Google Classroom dalam pembagian materi pembelajaran, sedangkan siswa menggunakan Google Classroom untuk mengakses materi serta sebagai wadah pengumpulan tugasnya. Sekarang kita menuju pada kesimpulan, yakni dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus memanfaatkan segala macam teknologi guna menunjang pendidikan. Dengan menggunakan literasi digital yang ada, kita semua tetap bisa mendapatkan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.